like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Fahri terdengar jelas rekan-rekan semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Fahri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik rekan-rekan semuanya, sebelumnya Fahri mohon maaf, Fahri tidak bisa menghidupkan kamera karena kondisi di sini sedang agak kurang kondusif. Jadi Fahri izin untuk mematikan kamera ya semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini kembali kita melanjutkan pertemuan NOC itu di bidang AD yang mana sudah terundur sekitar 2 minggu karena ada beberapa hal kesibukan yang lainnya, jadi belum sempat untuk melanjutkan pertemuan AD. Nah, baik rekan-rekan semuanya, untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai. Kemarin kita pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi kebebas linearan dan basis untuk bagian yang kebebas linearan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang kebebasan linear dan basis tersebut. Namun sekarang kita masuk ke bagian basis. Nah, pertama kita masuk kepada definisi basis. Misalkan V adalah ruang vektor dan B adalah subhimpunan dari V. B disebut sebagai basis bagi V jika memenuhi yang pertama itu adalah S harus membangun V dan juga S bebas linear. Nah, karena ruang dari suatu ruang vektor juga merupakan ruang vektor, kita dapat mendefinisikan basis bagi suatu ruang itu adalah subhimpunan yang bersifat bebas linear dan juga membangun. Jadi di sini untuk definisi basis itu kita harus memerlukan 2 buah syarat. Syarat yang pertama yaitu mereka harus membangun V dan juga mereka harus saling bebas linear. Kalau kita sudah bisa membuktikan dan menunjukkan 2 syarat ini, maka baru bisa kita sebutkan subhimpunan tersebut adalah subhimpunan basis. Nah, untuk materi hari ini sih sebenarnya cukup yang ini saja untuk definisi basis. Nanti kita juga masuk sedikit ke faktor koordinat. Nah, jadi yang harus teman-teman ingat itu adalah 2 syarat ini yang paling penting. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya menemukan soal mengenai basis, teman-teman harus bisa membuktikan 2 hal ini, baru bisa kita menentukan basis dari suatu ruang vektor. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, tentukan suatu basis bagi subruang W, yakni matrik A, B, negatif B, dan A, yang merupakan elemen bilangan real, di mana A, B juga elemen bilangan real. Nah, bagaimana kita menentukan basisnya? Berdasarkan definisi sebelumnya, yang pertama harus kita tunjukkan himpunan yang membangun V tersebut, atau di sini membangun W. Nah, perhatikan bentuk matriks yang pertama. Bentuk matriks kita itu adalah A, B, negatif B, dan A. Ini adalah bentuk matriks kita, di mana bentuk matriks ini bisa kita ubah bentuknya menjadi, karena di sini ada unsur A dan juga unsur B, maka unsur tersebut kita pisah. Yang pertama itu unsur A. Jika A kita tarik keluar, maka yang di sini sisa 1. Di sini bisa kita, karena di sini B, maka di sini bisa kita misalkan dengan 0. Di sini juga 0 dan di bawah juga 1. Nah, agar dapat nanti B, maka di sini juga kita harus tambahkan dengan B, di mana A di sini berarti artinya di sini 0. B ketika kita keluarkan menjadi 1, negatif B ini menjadi negatif 1, ini A berarti berubah menjadi 0. Nah, coba kita buktikan pemecahan matrik ini.
Kalau matrik pertama kita kalikan, berarti kan ini menjadi A 0 0 A. Ditambah yang kedua ini kan berubah menjadi 0 B negatif B dan 0. Nah, maka ini akan berubah, maka hasilnya adalah ini A, B, negatif B, dan A. Sehingga hasil akhirnya sama dengan bentuk awal yang kita inginkan. Nah, setelah matrik ini kita pecah menjadi seperti ini, maka inilah yang disebut dengan pembangun dari sebuah matrik. Nah, berarti ini artinya jika W itu sama dengan A, B, negatif B, dan A, ini W kecil ya, maka sub ruang W itu span yaitu ada 1, 0, 0, 1, 0, 1, negatif 1, 1. Nah, apa arti span ini? Span ini adalah istilah lain dari kata membangun. Nah, jadi di sini sub ruang W itu dibangun oleh dua buah vektor atau sub ruang W itu terdiri dari dua buah vektor dasar, itu ada vektor 1, 0, 0, 1 dan juga 0, 1, negatif 1 dan 0. Nah, jadi bisa kita tunjukkan bahwa W dibangun atas dua buah vektor, yaitu vektor 1, 0, 0, 1 dan 0, 1, negatif 1, 0. Nah, setelah kita tunjukkan vektor ini memiliki pembangun atau yang membangun subruang tersebut sudah kita tunjukkan. Untuk yang kedua kita tunjukkan, berarti syarat yang kedua itu adalah mereka harus saling bebas linear. Nah, kemarin syarat dari kemarin kan kita juga sudah membahas nih mengenai bebas linear. Coba teman-teman semua kembali buka catatannya yang kemarin tentang bebas linear. Bebas linear itu adalah syarat bebas linear itu adalah misalnya ada sebuah vektor V. Nah, maka bebas linear itu syaratnya adalah C1 kali V1 tambah C2 V2 tambah titik-titik sampai CNVN itu harus sama dengan, jika ini sama dengan 0 itu berlaku syarat C1 sama dengan C2 sama dengan sampai dengan CN itu semuanya harus 0. Kalau C ini hanya terpenuhi jika mereka semua 0, maka vektor tersebut bisa kita sebut dengan sebagai vektor yang bebas linear. Nah, jadi karena sekarang vektor yang ini terbangun oleh dua ini, maka harus kita buktikan bahwa dua buah vektor ini apabila kita kalikan dengan C1 untuk 1, 0, 0, 1 ditambah dengan C2 untuk 0, 1, negatif 1 dan 0 itu sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, ini untuk syarat pertama, ini untuk syarat kedua. Nah, harus kita cari berapakah C1 dan C2 yang memenuhi persamaan ini. Nah, nanti setelah coba kita cari, maka nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Artinya, persamaan ini hanya dipenuhi apabila C1 dan C2-nya itu sama-sama 0. Kalau coba kita masukkan angka lain, bilangan real yang lain, maka itu tidak akan menghasilkan vektor 0 seperti yang di samping ini. Makanya bisa kita simpulkan bahwa persamaan ini hanya dipenuhi oleh C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Nah, karena ini sudah memenuhi syarat bebas linear, di mana syarat bebas linear tadi adalah C1 sama dengan C2 sampai dengan Cn itu harus sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa
basis bagi sub ruang W itu adalah 1, 0, 0, 1 dan 0, 1, negatif 1 dan 0. Nah, ini adalah basis bagi sub ruang W. Nah, yang mana tadi sudah kita buktikan bahwa vektor ini merupakan pembangun dari sub ruang W dan juga vektor ini juga saling bebas. Ketika kita sudah membuktikan dua buah syarat dari basis tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa vektor ini adalah basis bagi sub ruang W. Nah, kira-kira itu adalah konsep teori dari mencari basis dari suatu sub ruang. Nah, kita cobakan untuk contoh soal yang kedua. Diketahui bahwa W adalah sebuah vektor, sebuah matriks A. A merupakan matriks berukuran 2 kali 2, di mana A transpose itu sama dengan A. Adalah subruang dari matriks 2 kali 2 bilangan real. Tentukan basis bagi W. Nah, yang pertama kita tulis terlebih dahulu matriks 2 kali 2 tersebut. Kita misalkan matriks tersebut dengan A, B, C, D. Ini adalah matriks A. Nah, karena A transpose itu sama dengan A, yang artinya A transpose di sini bisa kita tulis dengan A, C, B, D. Itu sama dengan matriks A itu adalah A, B, C, D. Maka dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa unsur B itu seharus sama dengan unsur C. Unsur B itu harus sama dengan unsur C agar mereka memenuhi persamaan dan ketentuan yang ditulis di soal. Nah, berarti matriks ini bisa kita ubah bentuknya menjadi misalnya menjadi A. Bisa kita ubah bentuknya menjadi A, B, B, D. Karena tadi sudah kita tentukan bahwa unsur B itu harus sama dengan unsur C, sehingga di sini unsur C bisa kita ubah bentuknya menjadi unsur B. Nah, sehingga matriks A itu terdiri dari ada 3 unsur, berarti di sini ada unsur A, unsur B, dan unsur D. Maka bisa kita tunjukkan pembangunnya adalah yang pertama A dikali dengan 1, 0, 0, 0. Lalu ditambah dengan B, yakni 0, 0, 1, 1, 0. Dan terakhir ditambah dengan D, yakni 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah pembangun atau span dari A. Nah, kemudian setelah kita tunjukkan pembangun atau span dari himpunan dari matriks tersebut, maka lanjut kita ke syarat yang kedua, harus kita buktikan bahwa matriks ini adalah matriks yang bebas linear. Nah, berarti sesuai dengan yang tadi, maka pengalinya bisa kita misalkan pengalinya di sini dengan A, B, D yang ini aja. Ketika ini A 1, 0, 0, 0 ditambah B 0, 1, 1, 0 ditambah D 0, 0, 0, 1 itu harus sama dengan matriks 0, 0, 0, 0, 0. Nah, berapakah nilai A, B, D yang memenuhi? Nah, kalau A, B, D-nya itu sama dengan 0, maka dia akan bisa kita simpulkan sebagai bebas linear. Kalau A, B, D-nya tidak sama dengan 0, maka dia juga tidak bebas linear.
Nah, sekarang harus kita cari berapakah nilai A, B, dan D yang memenuhi persamaan matriks di atas. Nah, untuk menghemat waktu saja, juga sudah dicari, maka ini kita dapatkan bahwa nilai A itu sama dengan nilai B, sama dengan nilai D, sama dengan 0. Hanya 0 lah yang memenuhi persamaan ini agar matriks ini menjadi matriks 0 seperti yang di samping. Nah, karena A, B, dan D-nya sama dengan 0, maka matriks ini bisa kita sebut sebagai matriks yang bebas linear. Nah, sudah kita dapatkan pembangun dari A dan juga sudah kita buktikan bahwa pembangun tersebut bebas linear, maka bisa kita simpulkan bahwa basis bagi W itu adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1. Nah, jadi ini adalah hasil dari pencarian basis kita. Bisa kita dapatkan bahwa basis dari W itu adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1. Nah, sampai di sini apakah ada dari teman-teman semua yang ingin ditanyakan atau ada yang ragu dari penjelasan yang Fari sampaikan? Sekali lagi Fari tanyakan ke teman-teman semuanya sampai penjelasan yang contoh 2, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Fari tunggu sekitar 3 menit lagi ya rekan-rekan, silakan dipahami dulu apa yang sudah dijelaskan tadi. Kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung bertanya. Kalau ada yang tidak ada yang ingin bertanya nanti Fari langsung lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi silakan dipahami terlebih dahulu penjelasan yang sudah diberikan tadi.
Baik rekan-rekan semuanya, karena tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan saja. Ya, ini kita masuk ke contoh yang ketiga, di mana di sini buktikan bahwa 1 kurang X, 1 tambah X kuadrat, dan X kurang X kuadrat adalah basis bagi polinomial B berpangkat 2. Nah, ini kemarin sudah, silakan rekan-rekan semua lihat lagi catatan tentang bebas linear. Untuk vektor ini sudah kita buktikan kemarin bahwa ini adalah vektor yang bebas linear. Sehingga untuk pembuktian yang pertama itu sudah kita lakukan kemarin, di mana 1 kurang X, 1 tambah X kuadrat, X kurang X kuadrat. Yang mana sudah kita buktikan kemarin yang C1 dikali 1 kurang X ditambah C2 dikali 1 tambah X kuadrat ditambah C3 kali X kurang X kuadrat itu sama dengan 0. Sudah kita dapatkan kemarin hanya memenuhi untuk C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Sehingga kemarin sudah kita buktikan bahwa bentuk ini adalah bentuk yang bebas linear. Nah, berarti tinggal kita buktikan syarat yang kedua, yang mana syaratnya bahwa ini harus membangun P2. Nah, karena P2 di sini berarti polinomial yang berpangkat 2, maka bisa kita buat permisalan Px itu sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Nah, dari bentuk yang di atas ada C1 dikali 1 kurang X ditambah C2 dikali 1 tambah X kuadrat ditambah C3 dikali X kurang X kuadrat sama dengan 0. Maka ini bisa kita kalikan, ini menjadi C1 kurang C1X ditambah C2 ditambah C2X kuadrat ditambah C3X dikurang C3X kuadrat sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan, ini berarti C1 tambah C2, lalu ada negatif C1 ditambah C3X ditambah C2 kurang C3X kuadrat. Maaf ya, ini harusnya sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Ini A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Ini A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Nah, berarti persamaan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan linear. Berarti kan ini sama dengan C1 tambah C2 itu sama dengan A0. Lalu negatif C1 ditambah C3 sama dengan A1. Dan C2 dikurang C3 sama dengan A2. Nah, yang pertama bisa kita ambil persamaan 1 dan 2 misalnya. Berarti kan ini C1 tambah C2 sama dengan A0. Lalu negatif C1 tambah C3 sama dengan A1. Ini bisa kita selesaikan dengan penambahan, berarti ini dan ini habis. Berarti kita dapatkan C2 tambah C3 itu sama dengan A0 ditambah A1. Nah, lalu ini kita anggap persamaan keempat.
Untuk yang kedua, bisa kita ambil persamaan 3 dan 4. Yakni C2 kurang C3 sama dengan A2, C2 tambah C3 sama dengan A0 tambah A1. Ini misalnya kita tambahkan. Ini berarti 2C2 sama dengan A0 tambah A1 tambah A2. Berarti kalau untuk C2 saja ini berarti A0 tambah A1 tambah A2 per 2. Nah, itu untuk C2. Nah, berarti berikutnya yang pertama tadi sudah kita dapatkan C2 sama dengan A0 tambah A1 tambah A2 per 2. Lalu misalnya kita ambil persamaan, biar mudahnya mungkin bisa kita ambil persamaan 3 dan 4 lagi. Yakni tadi ada C2 kurang C3, C2 kurang C3 sama dengan A2, dan C2 tambah C3 sama dengan A0 tambah A1. Nah, berarti kemudian kita cari C3 di sini, berarti tinggal kita kurangkan. Ini habis, berarti ini negatif 2C3 sama dengan A2 kurang A0 kurang A1. Berarti C3 di sini adalah A2 kurang A0 kurang A1 per 2. Per negatif 2. Berarti bisa kita simpulkan hasil dari C3 itu adalah A0 tambah A1 dikurang A2 per 2. Ini adalah hasil dari C3. Ini adalah hasil dari C2. Tinggal kita mencari nilai dari C1. Nilai C1 mungkin bisa kita ambil dari persamaan pertama. Persamaan pertama tadi ada C1 tambah C2 itu sama dengan A0. Sudah kita dapatkan tadi C2 ini, berarti kan ini artinya C1 ditambah, atau boleh kita ubah dulu menjadi C1 sama dengan A0 dikurang C2. Berarti C1 sama dengan A0 dikurang A0 tambah A1 tambah A2 per 2. Berarti ini sama dengan 2A0 dikurang A0 dikurang A1 dikurang A2 per 2. Sehingga kita dapatkan C1 adalah A0 kurang A1 kurang A2 per 2. Nah, apa tadi istilahnya? Nah, karena persamaan ini tadi dia memiliki solusi, maka karena C1, C2 dan C3 sama-sama memiliki solusi, maka bisa kita simpulkan bahwa tadi ada 1 kurang X, 1 tambah X kuadrat, dan X kurang X kuadrat itu membangun P2. Nah, sehingga karena tadi yang pertama sudah kita buktikan dia bebas linear dan juga sudah kita buktikan dia membangun, maka ini bisa kita simpulkan sebagai, maka terbukti itu ada membangun basis bagi P2. Nah, jadi itu adalah materi mengenai basis untuk saat sekarang ini, yang mana kita cukup membuktikan dua buah syaratnya, yakni ada syarat bebas linear yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan juga ada syarat membangun. Nah, setelah kita bisa membuktikan kedua syarat tersebut, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa matriks tersebut adalah matriks yang merupakan basis bagi suatu subhimpunan yang lainnya. Nah,
Mungkin itu materi kita mengenai basis. Jadi silakan teman-teman semua kembali lagi pahami materi tentang basis ini. Fahri kasih waktu sekitar ada 3 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, nanti akan Fahri lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, baik rekan-rekan semuanya. Sebelum Fahri lanjut kembali Fahri bertanya,
Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Baik, kalau tidak kita lanjutkan materi kita sedikit lagi ya teman-teman semuanya. Itu kita masuk ke vektor koordinat. Nah, ini kita menggunakan teorema, yakni di mana misalkan V adalah ruang vektor dan B adalah basis bagi V. Untuk setiap X di V terdapat tepat satu cara untuk menyatakan X sebagai kombinasi linear dari B. Nah, inilah teorema yang akan kita pakai untuk materi vektor koordinat ini. Nanti materi ini Farid bagikan di grup aja nanti ya teman-teman semuanya. Nah, definisi vektor koordinat itu adalah misalkan B sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah basis terurut bagi ruang vektor B, bagi ruang vektor V. Misalkan V adalah elemen dari ruang vektor V, ditulis dengan V sama dengan alfa 1 V1 tambah alfa 2 V2 sampai dengan alfa n Vn, maka alfa 1, alfa 2 sampai alfa n disebut koordinat dari V terhadap B. Dan ini penulisannya seperti ini. Alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n disebut dengan vektor koordinat dari V terhadap B dengan notasi koordinatnya seperti ini. Ini adalah notasi vektor koordinat. Membacanya ini seperti ini. Membaca ini berarti vektor koordinat dari V terhadap D adalah alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya di sini, tentukan vektor koordinat dari Px sama dengan 5x dikurang 11x kuadrat terhadap B dengan basis B adalah 1 kurang x, 1 tambah x kuadrat, dan x kurang x kuadrat. Nah, caranya yang pertama, kita perhatikan bahwa di sini bisa kita tulis 5x dikurang 11x kuadrat itu sama dengan C1 dikali 1 kurang x tambah C2 dikali 1 tambah x kuadrat ditambah C3 dikali x kurang x kuadrat. Nah, jadi kan bentuk ini itu kita misalkan dengan ini ya, dengan polinomial ini. Px sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan sekarang Px-nya sudah ada angkanya, tidak permisalan lagi. Nah, maka kita harus yang pertama itu mencari nilai C1, C2, dan C3-nya. Nah, kalau kita perhatikan dari yang tadi kan kita dapatkan C1-nya dari yang kita cari yang sebelumnya, kita dapatkan C1 itu sama dengan A0 dikurang A1 dikurang A2 per 2. Lalu C2-nya itu kita dapatkan tadi adalah A0 ditambah A1 tambah A2 per 2. Dan juga C3 tadi kita dapatkan hasilnya adalah A0 ditambah A1 ditambah A1 dikurang A2 per 2. Ini kan hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, dari bentuk umum yang kita bikin tadi kan ada Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat.
kalau kita sesuaikan dengan bentuk PX kita yang sekarang, maka kita dapatkan di sini adalah A0 sama dengan 0, A1 kita dapatkan 5, dan A2 kita dapatkan negatif 11. Sehingga bisa kita mencari nilai C1 itu sama dengan 0 dikurang 5 dikurang min 11 per 2. Maka ini kita dapatkan min 5 tambah 11 per 2. Maka ini 6 per 2 sama dengan 3. Lalu C2 kita dapat kita cari menjadi 0 ditambah 5 ditambah min 11 per 2. Berarti di sini 5 kurang 11 per 2, berarti min 6 per 2 sama dengan negatif 3. Lalu C3 bisa kita cari menjadi 0 ditambah 5 dikurang min 11 per 2. Sama dengan 5 ditambah 11 per 2, berarti 16 per 2 sama dengan 8. Nah, sudah kita dapatkan nilai C1, C2, dan juga C3. Jadi, vektor koordinat dari PX terhadap B itu bisa kita notasikan menjadi bentuk seperti ini, sesuai dengan yang telah dituliskan tadi. Vektor koordinat PX terhadap B itu bisa kita tulis menjadi C1, C2, C3 sama dengan 3, negatif 3, dan 8. Jadi ini adalah vektor koordinat dari PX terhadap B, yaitu 3, negatif 3, dan 8. Nah, lalu di sini, ini sudah ditentukan langsung ya. Vektor koordinat A sama dengan 1, 2, 3, 4. Terhadap basis B yakni 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0010 dan 0001. Nah, berarti kan di sini bisa kita pisah menjadi, kalau ini kan berarti artinya 1 dikali 1 0 0 0. Lalu ini berarti 2 0 1 0 0. Ini berarti 3 0010, dan ini berarti 4 0001. Makanya kita dapatkan vektor koordinat A terhadap basis B adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, berbeda dengan yang kedua. Karena yang kedua itu letaknya sudah berbeda. Ini kan artinya 1 dikali 1 0 0 0. Lalu ini karena berarti di sini 3 0 0 1 0. Ini tambah ya. Lalu di sini berarti 2 0 1 0 0, dan yang terakhir itu 4 0 0 0 1. Makanya di sini vektor koordinat A terhadap basis B aksen, ini B aja, terhadap B itu adalah 1, 3, 2, dan 4. Karena di sini urutannya sudah berbeda. Nah, jadi itu yang harus teman-teman semua perhatikan dalam mencari vektor koordinat dari suatu matriks terhadap sebuah basis. Nah, sampai di sini apakah ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Silakan teman-teman semua perhatikan terlebih dahulu. Mari juga tunggu sampai 3 menit kemudian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya. Boleh menggunakan mikrofonnya ataupun ditulis di kolom chat. Karena di sini agak sedikit ribut ya, karena di sini sedang hujan. Mungkin lebih kondusifnya dituliskan di kolom chat. Kalau tidak ada nanti akan kita lanjutkan. Silakan teman-teman semua perhatikan terlebih dahulu.
Baik rekan-rekan semuanya, karena tidak ada yang bertanya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi karena untuk berikutnya kita akan mengadakan evaluasi kedua terlebih dahulu. Nanti kalau sudah bisa kita adakan evaluasi kedua. Untuk materi AD berarti itu ada 2 materi, yaitu tentang kebebasan linearan dan juga tentang basis. Jadi silakan teman-teman semua kembali baca materi tentang kebebasan linearan. Dan juga kembali coba dibahas untuk materi basis. Dan juga teman-teman menunggu untuk pertemuan 2 lagi yang masih belum terlaksana ya. Itu ada analisis real dan juga analisis kompleks. Karena mentornya itu analisis real itu Huni Husni lagi sakit, jadi kita sedang coba cari penggantinya terlebih dahulu. Lalu Ida Hamdan untuk analisis kompleks itu sekarang masih sibuk dengan PL-nya. Jadi beliau sedang mengusahakan untuk ada menyempatkan waktu untuk kita nanti. Jadi silakan teman-teman semuanya persiapkan dirinya. Lalu kalaupun nanti tidak bisa hadir dalam pertemuan emosi ini, yang penting kan sudah kita sampaikan di awal untuk berkomunikasi. Sampaikan apa kendalanya, jangan sampai ada lagi yang harus dikeluarkan dari grup dan juga mendapatkan SP1, SP2, dan SP3. Karena kami semua berharap teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatannya secara serius dari awal sampai akhir. Karena kita sudah membuat kesepakatan dari awal ya semuanya, rekan-rekan semuanya. Jadi silakan teman-teman untuk bisa mengikutinya dengan serius. Nah, tadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian selama dari awal sampai akhir tadi. Seperti biasa nanti sebelum Fahri akhiri Zoom-nya, kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Fahri ucapkan terima kasih kembali dan mohon maaf. Fahri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.